Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lamu bi muradih. Siapa di antara kita yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Dan siapa yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya siksa Allah itu amatlah pedih. Sekelumit daripada kesimpulan arti dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bisa dikatakan dan bisa kita pahami bahwa ketika siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan daripada nikmat itu kepada orang yang mensyukuri nikmatnya. Kebalikannya, siapa yang kufur akan nikmat Allah, yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, senantiasa Allah akan mengazab dengan azab yang amat sangat pedih. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan bukanlah rekayasa ataupun bohong-bohongan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan begitu banyak kenikmatan kepada diri kita. Masa iya kita tidak mau berterima kasih kepada yang memberikan nikmat yang begitu amat banyak kepada kita? Jelas nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita hitung satu per satu. Sekalipun profesor yang amat sangat cerdas luar biasa, jeniusnya di luar kepala pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Dia ibaratkan bahwa bumi ini adalah sebagai kertasnya, lalu lautan-lautan yang ada di muka bumi sebagai tintanya, pepohonan-pepohonan dan ranting-rantingnya sebagai pena, lalu dituliskan nikmat Allah tersebut, sungguh tidak akan bisa terhitung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita akan perhitungkan, tidak akan bisa kita hitung satu persatunya. Nikmat sebelah mata itu lebih besar ketimbang kita melaksanakan sholat 500 tahun lamanya. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, bahkan dia memisahkan diri dari keramaian. Dia tinggal di suatu bukit dalam gua. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kehidupannya. Dia beribadah terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lepas daripada ibadah, dia hanyalah makan. Allah sediakan pohon delima yang terus-menerus berbuah, lalu diambil, dimakanlah buah delima tersebut. Allah pancarkan sumber mata air di dasar daripada gua tersebut, maka memancarlah air tersebut, cukup untuk menghidupi seorang ahli ibadah di dalam gua tersebut. Suatu ketika seorang ahli ibadah mengatakan, "Ya Allah, cabutlah nyawaku ketika aku dalam keadaan bersujud." Ketika seorang ahli ibadah melaksanakan sholat lalu bersujud, ternyata luar biasa, seorang ahli ibadah segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabutlah nyawanya itu dalam keadaan bersujud. Ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai malaikat Jibril, masukkanlah ahli ibadah ini ke surga karena rahmatku."
seorang ahli ibadah menentang, menyangkal daripada perkataan Allah, maaf ya Rabb, saya masuk ke dalam surga bukanlah karena rahmatmu, tapi karena ibadahku selama 500 tahun tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar daripada pernyataan seorang ahli ibadah itu, berbalik menyuruh kepada Jibril, wahai Jibril, sekarang kau antarkan dan masukkan dia ke dalam neraka, karena dia telah menyangkal bahwa dia masuk surga karena ibadahnya selama 500 tahun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril, maka seorang ahli ibadah merengek, ya Rabb, janganlah engkau masukkan aku ke dalam neraka. Aku kan dulu pernah beribadah kepadamu selama 500 tahun. Apakah itu tidak cukup? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Jibril, baiklah kalau begitu wahai Jibril, kita akan timbang nikmat sebelah mata dengan ibadah ia selama 500 tahun lamanya. Ketika ditimbang nikmat sebelah mata dan ibadahnya selama 500 tahun, begitu melihat hasil ternyata lebih berat nikmat sebelah mata dibandingkan ibadahnya selama 500 tahun lamanya. Artinya apa? Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita hitung-hitung, tidak bisa kita sangka-sangka, tidak bisa kita reka-reka. Segini dan segini bisa mengalahkan ini. Ternyata luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencopot hidayah daripada penglihatan kita, apakah kita bisa melihat secara zahiriah? Tidak akan bisa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencopot daripada hidayah kaki kita, maka kaki kita akan lumpuh dan tidak akan bisa berjalan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah daripada nikmat pendengaran kita, akankah kita bisa mendengar sesuatu yang ada di muka bumi ini? Sungguh tidak akan bisa mendengar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut semua hidayah kenikmatan yang ada dalam diri kita. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku semuanya, yuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa Allah jadikan kepada kita semuanya seorang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Sekian dan demikian, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.